Kamu nulis apa? Aku juga tahu kok. Tantan, ada orang datang. Sebaiknya kamu keluar aja ya. Soalnya mereka itu orang jahat, bisa melakukan apa saja. Jadi sementara ini kamu turuti maunya. Karena Eyang khawatir kalau kamu membangkang, keselamatan kamu dan mamamu akan jadi akibatnya. Yaudah Eyang, aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang selalu doakan kamu. Doakan yang terbaik. Ya. Ya Eyang. Di, Iya Bu, bawain sarapannya Pak Ardi ke kamarnya ya. baik Bu. Sekarang ya. Iya Bu. Halo. Bu, kemarin anak ibu datang menemui saya, Bu. Hah? Mau apa dia? Anak ibu tanya soal siapa yang sudah membeli rumahnya Ibu Narsi. Bahkan dia menawarkan sejumlah uang supaya saya bisa ngasih tahu ke dia, Bu. Terus kamu ngomong apa sama dia? Ya enggak lah, Bu. Saya juga ingat pesan ibu. Tapi saya juga nggak tahu, Bu. Saya bakalan tutup mulut sampai kapan? Karena saya yakin anak ibu bakalan kembali ke saya, Bu. Bahkan dia mau menawarkan sejumlah uang yang lebih banyak lagi, Bu. Hehe, dengerin. Saya akan bayar kamu 2 kali lipat. Asal kamu mau tutup mulut dan jangan bicara sama anak saya. Ngerti kamu? Ya siap, Bu. Ibu tenang aja. Semuanya bakalan beres. Aku cuma melakukan apa yang perlu aku lakukan demi kebahagiaan anakku. Kalau Ardi tahu aku yang membeli rumah perempuan miskin itu, dia pasti akan langsung meninggalkan aku. Aku bukan cuma kehilangan Ardi, tapi juga akan kehilangan cucuku Tiara selamanya. Tadi waktu Bapak sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak ketemu Ustadz Hamzah. Dia minta Bapak datang ke sini. Memangnya ada apa? Bapak harus tolongin aku ya, Pak. Tolong apa, Mirza? Bapak harus tolong tetangga kita, Pak. Bu Narsi dan Intan. Soalnya aku dengar mereka diusir dari rumahnya, Pak. Dan sekarang mereka menggelandang di jalanan, Pak. Pak, Bapak harus tolong dia ya, Pak. Mirza, sampai sebegitunya kamu minta tolong sama Bapak. Iya, memangnya ada apa? Mirza, cerita sama Bapak. Dulu waktu aku masih jadi berandalan, dan kehidupanku nggak benar. Aku ikut ngerampok rumahnya Bu Narsi, Pak. Astagfirullah. Aku gelap mata, Pak. Dan apa, Mirza? Dan aku memperkosa Naila, Pak.
Sampai dia hamil. Intan itu anak aku, Pak. Aku tahu bersalah, Pak. Mirza, Bapak nggak nyangka kamu melakukan serendah ini. Ini harus menjadi tanggung jawab kamu. Kamu harus menebus kesalahan kamu. Bukan Bapak yang harus bertanggung jawab, Mirza. Iya, Pak, aku tahu, Pak. Tapi keadaan aku sekarang di sini, Pak. Aku nggak mungkin nolongin mereka, Pak. Jadi Bapak yang harus tolongin aku, Pak. Mirza, selama kamu di sini, renungilah. Renungin apa kesalahan kamu. Kamu akan merasa bersalah karena dosa-dosa kamu. Tapi kamu pantas mendapatkan ini. Pak, tunggu, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Pak, aku rela ngebusuk di sini mati kelaparan, aku rela, Pak. Tapi jangan anak aku, Pak. Aku nggak rela kalau anak aku mati kelaparan, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Pak, tolongin aku, Pak. Aku mohon, Pak, tolongin, Pak. Pak, tolongin, Pak. Ya, kamu temui pembelinya, alamatnya sudah saya kirim. Cari tahu dijual ke siapa rumah itu. Ya, sama jangan lupa, itu kirim orang ke Medan, cari keluarga Bu Narsi. Ya, alamatnya sudah saya kirim juga. Jangan lupa ya, makasih. Pak, perbannya sudah saya ganti yang baru. Sekarang sebaiknya Bapak istirahat supaya cepat sembuh. Ya, makasih. Laporan keuangan di kantor. Ini Mama tarik uang jumlah besar banget, kenapa gak cerita ke aku ya? Ardi, aduh nak, kamu kenapa nggak istirahat aja di kamar? Nanti kalau mau jalan-jalan terus nih, lukanya makin parah, nggak bisa sembuh. Kenapa sih? Ada yang aku mau bicarain sama Mama. Tapi Mama kan bisa ke sana, jadi kamu nggak perlu turun tempat tidur, nak. Buat apa Mama ambil uang sebanyak ini? Itu uang yang aku ambil buat beli rumah perempuan